Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu Saudara di rumah dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat, tetap bergairah di dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati. Kita akan mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita dan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita semua. Kita naikkan pujian, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, Bapa, kami mau menaikkan syukur padamu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, sembah sujud
Kita naikkan syukur kita kepada Bapa sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya atas setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah hari-hari ini, di saat kita tidak dapat pergi keluar rumah karena pandemi virus corona, kita lebih banyak lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan. Naikkan syukur kita setiap saat, setiap hari, sebab Tuhan baik. Kasih setianya selalu penuh, selalu baru setiap hari pada kita. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu Bapa. Bapa, ku mengasihimu Bapa. Ku mengasihimu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biar Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap kami yang hadir, dimanapun kami berada, biarlah hati kami boleh terbuka untuk setiap kebenaran. Biar kebenaran-Mu itu yang akan memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada hari ini. Khususnya jemaat GPPI Sejahtera yang kami kasihi. Kita sebagai umat yang layak bagi Tuhan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, khususnya peringatan Tuhan kepada jemaat yang ada di kitab Wahyu. Kita akan baca di kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Hal pertama yang perlu diwaspadai ketika kita kehilangan kasih yang semula. Mungkin kita giat di dalam pelayanan. Pada awalnya kita melayani dengan penuh gairah, dengan mengasihi Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kadang pelayanan-pelayanan yang kita lakukan atau ibadah yang kita ikuti itu menjadi sebuah rutinitas. Nah, ini yang menyebabkan sepertinya biasa saja, sudah nggak ada api di dalam melayani Tuhan atau di dalam beribadah, rasanya datar-datar saja. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya percaya Tuhan juga memberikan kita kesempatan supaya kita bisa lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, karena penting sekali
ketika kasih ini dasar pelayanan kita, dasar kita beribadah. Karena kalau kita baca di surat Korintus pertama pasal 13 itu berbicara tentang kasih, di mana sekalipun kita punya karunia bermacam-macam, karunia roh, tetapi tanpa kasih tidak ada artinya. Ini hal yang sangat penting. Kasih Tuhan itu kita alami ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu iman kita tumbuh dan kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Itu yang menyebabkan kita betapa kita punya rasa syukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ketika kasih Allah itu ada di dalam hidup kita, maka kita merasakan betapa dekatnya kita dengan Bapa, sehingga kita bisa menyebut Dia dengan Bapa hanya dengan kita membangun hubungan dengan Dia. Karena iman kekristenan ini iman yang progresif ya, yang harus bertumbuh, sehingga kita setiap kali kita datang kepada Dia ada sebuah kegairahan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita setiap hari ada persekutuan dengan Dia melalui doa dan perenungan firman-Nya. Ketika kita semakin mengenal Dia, maka kasih itu akan semakin bertumbuh. Ketika kita mengenal firman-Nya, dengan sendirinya kita akan lebih mengenal suara Roh Kudus, sehingga kita bisa membedakan suara Roh Kudus dengan suara yang lain. Hal kedua yang kita perlu waspadai di Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hal yang kedua ini perlu diwaspadai, yaitu tawar hati. Ketika kita sebagai umat Tuhan belum mempunyai konsep yang benar tentang sebagai umat Tuhan ya. Mungkin pengertian kita menjadi umat Tuhan itu bebas dari kesulitan, bebas dari penderitaan. Tetapi itu salah, karena kenyataannya sebagai umat Tuhan juga mengalami yang namanya kesulitan, penderitaan. Jadi penderitaan itu bukan hal yang kita harus hindari, tetapi itu merupakan hal yang Tuhan izinkan untuk menguji iman percaya kita, sehingga iman kita bisa bertumbuh lewat penderitaan. Kita baca di surat Roma pasal 8 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ketika kita menyadari bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah. Lalu di surat 2 Korintus 4 dari ayat 16 ya. 2 Korintus 4 dari ayat 16 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah ini saudara-saudara, jadi jelas ya bahwa penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Ketika kita mengalami penderitaan, kita menyadari bahwa hal itu membuat kita semakin menyadari bahwa penderitaan itu merupakan hal yang diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Lewat penderitaan kita menyadari bahwa kehidupan kita ini harus menjadi berkat, harus bertumbuh. Lewat penderitaan iman kita akan
semakin kita dituntun kepada pemahaman yang baru tentang Tuhan, sehingga kita semakin dewasa di dalam merespon setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Lalu di hal yang ketiga ya, kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 14 dan 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Hal yang ketiga ini yang perlu diwaspadai, yaitu ketika umat Tuhan ini mulai kompromi dalam hal standar kebenaran. Standar kebenaran firman Tuhan dengan kadang-kadang karena ini dilatar belakangi ya, jemaat di Pergamus ini rupanya memiliki guru-guru yang mengajarkan bahwa iman yang menyelamatkan itu bisa bergandengan dengan gaya hidup yang duniawi. Kadang-kadang kita mungkin sering mendengar bahwa yang penting kita dengan hati percaya, dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Tapi itu tindakan awal kita, sebenarnya harus ada tindakan kelanjutannya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mau menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Nah, ini yang seringkali terlewatkan. Karena pengertian kasih karunia itu yang kadang-kadang salah dimengerti. Memang kita itu diselamatkan itu bukan karena usaha kita melakukan kebaikan, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan, yaitu yang menjadi bagian kita. Karena pertobatan sesungguhnya itu berawal dari pikiran kita. Kalau kita baca di Roma pasal 12 ayat 2 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya. Jadi akal budi kita ini harus mengalami pembaharuan dari hari ke hari dengan melalui perenungan firman Tuhan. Tuhan itu sudah menyediakan penolong di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalam hati kita ini akan membantu kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di Filipi 2 ayat 13 itu, keselamatan itu harus menjadi tanggung jawab kita. Setelah kita menerima, kita harus mengerjakannya itu. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu yang akan membantu kita untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi kita perlu mengerjakannya dengan ketekunan. Harus diusahakan. Jadi nggak bisa kita hanya berdoa saja, minta Tuhan supaya saya berubah. Tetapi harus ada tindakan kita untuk mengusahakan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita melakukan firman yang setiap hari kita renungkan. Ketika kita berkompromi dengan standar kebenaran Allah, maka kita akan rugi. Kita akan kehilangan berkat-berkat yang terbaik yang sudah dijanjikan. Dan terutama kehadirannya di dalam hidup kita. Ketika kita menghampiri Dia dengan memanggil Dia Bapa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Lalu yang keempat,
kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, ini yang keempat, ini yang harus diwaspadai itu ketika ada kecenderungan untuk membiarkan ketidakbenaran atau ajaran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya mungkin di sini jemaat di Tira ini menerima guru-guru palsu karena mengaku berbicara atas nama Tuhan dan menunjukkan suatu karisma. Mungkin bisa melakukan mujizat, iblis juga bisa meniru, bisa buat mujizat. Tetapi kita perlu lihat dengan keberhasilan dia bisa melakukan mujizat itu sehingga banyak pengikut. Tetapi kita perlu waspadai ketika seorang hamba Tuhan mulai menjadi pusat perhatian. Nah, ini yang keliru. Karena kita patokan di firman Tuhan itu apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ketika murid-muridnya meninggalkan dia, karena Yohanes sendiri yang memperkenalkan Yesus. Maka Yohanes menyatakan, biarlah dia semakin bertambah, aku semakin kecil. Nah, ini yang jadi patokan firman Tuhan. Ketika ada hamba Tuhan membuat jemaatnya bergantung kepada dia, bukan bergantung kepada Tuhan, nah ini perlu diwaspadai. Itu sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya mungkin kita sebagai jemaat Tuhan juga kadang-kadang ada rasa nggak enak gitu kalau menegur ya. Nah itu sesuatu hal yang salah. Terhadap kebenaran firman Tuhan kita perlu tegas, perlu berani menyuarakan, karena tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan yaitu untuk menyatakan kebenaran. Nah, hal kelima yang perlu diwaspadai ada di kitab Wahyu pasal 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi hal kelima ini yang perlu diwaspadai itu kecemaran. Kecemaran ini hal yang perlu diwaspadai. Kadang-kadang hal-hal yang sepele itu sering kita abaikan. Itu yang bahaya. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sudah sepatutnya seperti di Roma pasal 12 ayat 1 itu. Sebab itu saudara-saudaraku, hendaklah kita mempersembahkan seluruh tubuh kita ini kepada Tuhan. Kita perlu mulai memperhatikan apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Patokannya, apakah itu berkenan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu berguna untuk pertumbuhan iman kita? Nah itu kita perlu seleksi. Jangan sampai ada hal-hal yang menjadi hobi kita yang untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu yang akan merusak pertumbuhan manusia batinia kita. Sehingga kita harus tegas untuk memisahkan diri dari kecemaran. Dan kita harus berusaha kembali kepada kemurnian iman kita. Jadi jangan sampai dengan alasan untuk pembenaran diri kita tetap melakukan. Pagi hari ini kita perlu bertobat kalau kita masih hidup di dalam hal itu. Hal keenam yang perlu kita waspadai, ya kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah ini jemaat di Laodikia ini Tuhan kecam itu suam-suam ya. Jadi panas tidak, dingin tidak. Melayani itu tanpa rasa roh yang menyala-nyala. Seminggu yang lalu kita
sudah memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ini diperlukan bagi setiap kita supaya kita punya api yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, di dalam kita beribadah, di dalam kita memuji dan menyembah Dia. Ini penting ya, supaya dengan kuasa Roh Kudus yang penuh di dalam hidup kita ini akan membuat hati kita punya kegairahan di dalam melayani Tuhan, dan kepenuhan Roh Kudus ini akan dialami oleh kita ketika kita sungguh-sungguh merindukan Dia, merasa lapar dan haus akan Dia. Karena hanya orang yang punya kesungguhan merindukan Dia yang akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ketika dia menjaga hati untuk tetap rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut ini dalam arti ada kepekaan terhadap teguran Tuhan. Ketika salah, suara Roh Kudus akan mengingatkan. Dan ketika kita tunduk dengan hati yang lemah lembut, kita akan dipulihkan. Jadi hanya orang yang punya kerendahan hati dan lemah lembut seperti Daud yang akan mengalami pemulihan, sehingga akan mengalami kelegaan di dalam kehidupannya. Hal yang selanjutnya yang perlu diwaspadai itu di Wahyu pasal 3 ayat 8 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita ini seperti jemaat di Philadelphia ya. Walaupun kekuatannya dikatakan tidak seberapa, mungkin sederhana saja, jemaat yang sederhana, tetapi hal yang menarik, Tuhan memuji karena menuruti firman Tuhan. Ini orang yang menuruti firman Tuhan ini yang akan Tuhan berikan kunci Daud. Kenapa kunci Daud? Daud ini kalau kita baca kisah Daud ini mempunyai hati yang lemah lembut dan rendah hati. Malah Tuhan sendiri bilang, Daud ini hambaku yang berkenan di hatiku. Nah ini karena hati Daud ini cocok dengan hatinya Tuhan. Jadi dia tahu persis apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Walaupun Daud bukan orang yang sempurna, banyak kekurangan, tetapi satu hal yang Tuhan suka dalam kehidupan Daud itu hati yang senantiasa meminta petunjuk Tuhan, menunjukkan bahwa Daud ini seorang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Yang perlu kita belajar hal-hal yang sebagai umat yang layak bagi Tuhan. Jadi biarlah pagi hari ini kita introspeksi supaya kita melihat jangan-jangan rasa lapar dan dahaga akan Tuhan itu sudah mulai pudar. Nah ini yang perlu kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan sebuah kegairahan yang baru, supaya kita semakin mengerti akan tuntunannya di dalam kehidupan kita, sehingga kapanpun Dia akan menjemput kita, kita tidak kaget karena kita siap sedia, selalu standby. Jadi bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Tuhan, Tuhan tidak akan datang seperti pencuri. Tuhan datang seperti pencuri itu bagi orang-orang yang lemah. Tapi orang-orang yang siap itu tidak akan kaget ketika Tuhan datang. Dia sudah siap, bisa langsung ikut ajakannya Tuhan, tidak akan kaget dan kehilangan momennya. Ya biarlah jemaat Tuhan, kita perlu senantiasa menjaga hati kita
supaya hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala apapun yang kita mau lakukan, biarlah kita tanya kepada Tuhan, tanya kepada diri sendiri, apakah ini akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, tetapi hamba-Mu percaya kuasa Roh-Mu Kudus, Roh-Mu yang kudus akan lebih lanjut untuk memberikan pemahaman dan menuntun umat-Mu untuk lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan penuntun di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat yang layak bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara di rumah mempersiapkan hati kita. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari
Shalom. Halo, bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita bertemu kembali dalam ibadah online ya. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Herman. Kasih yang mula-mula itu jangan sampai hilang ya. Makanya kita minggu kemarin memperingati hari Pentakosta, di mana adanya Roh Kudus yang selalu kita minta memenuhi hati kita, itu yang membuat kita semangat lagi. Ya, kalau kita merasakan jamahan Tuhan, merasakan urapan Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudusnya. Ya, kemarin hari Pentakosta kita rasakan di mana lidah-lidah api itu turun di dalam hati kita. Jadi cinta yang mula-mula itu tidak pudar, diperbaharui lagi. Puji Tuhan. Nah, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, sudah siap belum di meja roti, anggur? Ya, seperti beberapa hari yang lalu, harus siap dulu. Ya, pakai gelas saja nggak apa-apa, gelas biasa. Roti kalau memang tidak ada hosti seperti ini biasa, pakai roti tawar yang dipotong-potong. Ya, saya tunggu supaya dipersiapkan. Jadi biasakan kalau minggu pertama, kalau kita selama masih online, kalau kita mau masuk dalam ibadah online, kita siapkan dulu. Kita pasti perjamuan kudus. Jadi siapkan dulu roti tawar atau roti mari dipotong-potong. Nanti Bapak atau Ibu sebagai kepala rumah tangga yang mempersiapkan, yang menjadi imam. Ibu juga nggak apa-apa kalau bapaknya malu-malu biasanya ya. Tapi kalau bapaknya nggak malu, yang menyiapkan, yang membagi, ya udah bisa. Ya, sambil saya tunggu supaya Bapak Ibu mempersiapkan kebutuhannya. Oke, kalau begitu saya akan bacakan dulu untuk mengawali perjamuan kudus kita. Saya bacakan kitab Yesaya pasal 53. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini, pagi ini kita ambil perjamuan kudus, kita mengingat sengsara Tuhan Yesus ya. Jadi roti dan anggur yang sudah kita persiapkan jangan dipandang remeh. Ya, kecil, sedikit, jangan. Karena kita mengingat sengsara Kristus. Jangan sampai kita menyalibkan dia untuk kesekian kalinya. Api Roh Kudus yang ada dalam hati kita, supaya tetap semangat membakar cinta mula-mula kita. Seperti Bapak Ibu yang dulu waktu pacaran kan, kalau lagi pacaran, waduh, rasanya pengen ketemu, pengen lihat fotonya, lihat barang apa yang sudah dikasihin. Ya mungkin Bapak waktu itu masih pacaran, ngasihin arloji atau ngasihin apa, waduh, dilihat-lihat terus ya.
Apalagi kalau dikasih baju, mungkin bajunya dicium-cium terus ya sama ibu atau sama bapak. Nah itu namanya cinta mula-mula, cinta pertama, menggebu-gebu selalu ingin bertemu. Begitu juga cinta kita kepada Tuhan, ya, selalu rindu baca Alkitab, rindu berdoa, rindu memuji Tuhan. Sudah siap semua? Ayo mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Tuhan, firman-Mu adalah makanan di dalam kehidupan kami, yaitu makanan rohani. Dan jika sebentar Tuhan, di tangan kanan kami memegang roti, di mana roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan anggur melambangkan darah Yesus, yang sebentar kami akan makan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lampau Tuhan di Bukit Kalvari. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, datang ke dunia ini karena kasih-Mu yang begitu besar kepada manusia, sehingga Engkau rela memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami siap, kami sambut perjamuan kudus pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kalau kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, ini anugerah yang begitu besar Tuhan yang kami rasakan. Engkau perbarui Tuhan dengan perjamuan kudus pagi hari ini, sehingga cinta kami Tuhan makin mendalam lagi, kerinduan kami Tuhan makin nyata, dan tujuan hidup kami Tuhan mau seperti Engkau. Tujuan hidup kami di dunia ini mau seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang kuminta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Engkau sudah memberkati seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera. Engkau melawat mereka Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu segala sakit penyakit sudah disembuhkan, dan segala kelemahan tubuh kami sudah ditanggung di Bukit Kalvari oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sepakat sehati juga berdoa buat Bapak Simite. Tuhan, Engkau menyempurnakan kesembuhannya Tuhan, biar Bapak Simite boleh kembali sehat seperti semula, beraktivitas dengan baik Tuhan. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan, berkati anak-anak cucu menantunya.
Engkau juga melawat Bapak Livaing Tuhan, juga yang sedang sakit Tuhan ginjalnya Tuhan, yang harus cuci ginjal Tuhan dalam 1 minggu atau 1 bulan 2 kali Tuhan. Jamah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, sehingga terjadi kesembuhan yang besar, terjadi mujizat buat Bapak Livaing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau melawat seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pemeliharaan kasih sayang-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, yang saat ini masih dalam pandemi COVID-19 Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang merencanakan semua ini Tuhan, untuk kebaikan iman percaya kami. Bahkan Tuhan, Engkau mengubahkan seluruh umat manusia untuk kembali memandang Engkau, kembali berserah bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya di balik pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami bersyukur kalau di negeri Indonesia ini sekarang sudah mulai landai, bahkan PSBB sudah mulai berhenti Tuhan, dan mulai jalan-jalan dibuka kembali. Tetapi semuanya itu biar seturut rencana dan kehendak-Mu. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga Tuhan, kami juga berdoa buat para dokter Tuhan, para medis, perawat-perawat rumah sakit, terlebih yang menangani pasien-pasien COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka hikmat yang daripada Engkau, dan Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, buat Tuhan pasien-pasien ini, sehingga mendapat kesembuhan ilahi terjadi Tuhan di rumah sakit Tuhan yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Berkati para dokter, para perawat Tuhan. Berkati juga para petugas-petugas rumah sakit maupun petugas ambulan, petugas mobil-mobil jenazah. Biar Tuhan menjaga, melindungi, jauhkan mereka dari tertular dengan COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati para TNI, anggota TNI dan Polri Tuhan, dalam mengemban tugas untuk Tuhan, new normal ini juga Tuhan, the new normal ini, supaya betul-betul nyata dan dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, Indonesia boleh bebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama ambil bagian di dalam makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ya, tetap berdoa. Berdoa dan berdoa, berserah kepada Tuhan, ya, supaya situasi cepat normal, ya, dan kita bisa kembali berkumpul, berfellowship, datang beribadah di gereja. Berdoa terus, ya, supaya aman, supaya bebas, bisa beribadah. Ya, sampai minggu depan, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Herman untuk tutup dalam doa berkat. Sekian, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.